selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga saat ini. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan hingga pagi ini, yang dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Allah kami. Kiranya firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memiliki sahabat suatu hal yang sangat menyenangkan. Tentu apabila sahabat yang ada pada saat ini bersama dengan kita adalah seorang public figure, tentu apabila sahabat kita seorang tokoh terkenal, dan apabila sahabat kita seorang yang berpengaruh, mungkin kita akan memiliki kebanggaan tersendiri. Dan apabila kita bertemu dengan sahabat kita yang seorang tokoh terkenal dan orang yang berpengaruh, mungkin kita akan berfoto dan memberitahukan lewat Facebook, di status Facebook, bahwa kita memiliki sahabat seorang yang berpengaruh, bahwa kita memiliki sahabat seorang tokoh yang terkenal. Itu adalah kebanggaan tersendiri jika kita memiliki sahabat yang sangat terkenal. Namun lewat firman ini, Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. Yesus menyebut kita sebagai sahabat dalam hal ketaatan melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam hal melakukan perintah, dalam hal melakukan firman Tuhan, Yesus menyebut kita sebagai sahabat apabila kita setia dalam melakukan segala perintahnya. Untuk itu Yesus tidak menyebut lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Demikian tadi firman Tuhan dinyatakan bahwa memang jelas seorang hamba akan melakukan pekerjaannya apabila tuannya berada di sisinya. Memang jelas seorang hamba atau seorang budak akan melakukan pekerjaannya apabila tuannya berada di sekitarnya. Namun ketika tuannya tidak ada, maka dia akan melakukan aktivitasnya dengan bermalas-malasan, dengan tidak sungguh-sungguh. Sehingga untuk itulah Yesus menginginkan dari kehidupan kita, Yesus menginginkan dari kita saat ini untuk melakukan perintahnya sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang hamba. Itulah kehendak Yesus lewat firman saat ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam melakukan perintah
Suatu hal yang menjadi sorotan bagi kita firman ini adalah melakukan perintah Yesus, di mana perintah Yesus adalah untuk mengasihi sesama manusia. Dan inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah melakukan perintah Yesus untuk melepaskan pengampunan kepada sesama manusia yang melakukan kesalahan terhadap kita? Apakah kita sudah mampu memaafkan kesalahan saudara-saudara kita yang membuat kesalahan kepada kita? Begitu juga perintah Yesus, apakah kita sudah memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang yang tersingkir di sekitar kita, anak yatim piatu, anak-anak yang terlantar, dan lain sebagainya? Itulah perintah yang sesungguhnya yang diinginkan Yesus agar kita bisa disebut menjadi sahabat Kristus. Dengan demikian, lewat firman ini kita ingin diingatkan sebagai sahabat Kristus untuk melakukan perintahnya. Kita memaafkan seseorang, memberikan pengampunan atas kesalahan seseorang, bukan karena kita hidup benar, bukan karena kita hidup sempurna, namun karena kita tahu bahwa kita adalah sahabat Kristus. Kita menolong orang lain, menolong orang hina, anak yatim piatu yang berada di panti asuhan atau yang berada di mana-mana, yang terlantar, yang orang-orang miskin, bukan karena kita kaya, bukan karena kita memiliki segala hal, bukan kita memiliki harta, namun kita disadarkan lewat firman ini. Kita melakukan pertolongan, kita memberikan pertolongan, memberikan penghiburan bagi orang yang berduka, karena kita sadar adalah sahabat Kristus. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi ini, agar kita setia melakukan kehendak Kristus Yesus, melakukan perintahnya sesuai kehendak Kristus, agar kita disebut menjadi sahabat Kristus. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini. Shalom, terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas renungan pada pagi ini, mengingatkan kami agar kami menjadi sahabat Kristus yang setia melakukan perintah, agar kami melakukan perintah Kristus sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang hamba. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Tuhan Allah membimbing lewat Roh Kudus, agar kami melakukan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Ajarlah kami tetap setia dalam melakukan perintah-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.